Salam pemirsa, puji Tuhan, kita tak terasa sudah mulai mencapai tahun 2021. Pada minggu ini adalah kita sudah minggu pertama untuk tahun 2021. Kami ucapkan selamat tahun baru, selamat tahun yang baru. Kita mudah-mudahan berkat Tuhan selalu menyertai kita. Para panelis sudah ada di tempat, ada Pak Adri. Apa kabar Pak Adri? Shalom, puji Tuhan selalu. Oke, ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru. Ada Pak Fajar juga. Ada kurang sehat ya Pak Fajar. Tuhan berkati, cepat sehat Pak Fajar. Amin, terima kasih Pak Darwis. Ya. Baik, pemirsa dimanapun saja, ada judul yang menarik. Pada tahun ini kita akan kuartal pertama, kita akan mempelajari buku Yesaya. Dan minggu ini kita akan pelajari krisis identitas. Sebelum kita mulai di pendalaman Alkitab ini, mari kita minta Pak Adri Kaunang untuk memimpin kita dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu karena pada saat yang diberkati ini, Tuhan telah mengirimkan Nabi Yesaya untuk dapat mengabarkan kepada Israel, dan kami percaya ini akan menjadi berkat bagian bagi kami yang membawakan serta mendengar kabar baik ini untuk meninggalkan dan berbalik kepada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa di mana saja berada, kita akan mulai diskusi pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kita minta Pak Tobing untuk coba membahas secara menyeluruh apa ini krisis identitas. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, di tahun baru yang istimewa ini, di awal tahun kita sudah disuguhi oleh pelajaran yang saya kira sangat menantang ya kalau mempelajari kitab Yesaya. Ya, ini kitab yang memerlukan waktu, memerlukan penyerahan diri yang luar biasa untuk memahami tulisan-tulisan kitab Yesaya. Satu minggu ini kita dihadapkan kepada sebuah judul, yaitu krisis identitas, ya, krisis identitas. Jadi pada saat pemerintahan atau pada saat Yesaya ditugaskan Tuhan untuk diutus menjadi nabinya untuk bangsa Israel, saat itu bangsa Israel didapati Tuhan sedang banyak melakukan tindakan kejahatan, ya, tindakan kejahatan, tindakan yang berdosa. Kalau di dalam Yesaya 1 ayat 2 itu dalam bahasa Ibraninya ada disebut pasa. Pasa itu tindakan berdosa. Jadi sementara Tuhan katakan bahwa aku sudah membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak aku. Jadi beginilah cara Nabi Yesaya menggambarkan keadaan orang Israel saat itu. Sudah dibesarkan, sudah diasuh, ya, bukannya ingat, tetapi malah lupa dan memberontak, malah menunjukkan hal-hal yang memalukan, ya. Bahkan nanti di satu pelajaran sampai Yesaya menyamakan orang Israel itu ya seperti Sodom dan Gomora, ya, kelakuan mereka saking jahat. Jadi dalam satu minggu ini benar-benar identitas orang Israel dikembalikan oleh Tuhan, walaupun mereka sudah jahat, tetapi Tuhan menunjukkan usaha, menunjukkan inisiatif bagaimana supaya orang Israel itu kembali. Itulah seperti yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18 di ayat hafalan kita. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Jadi, Tuhan sudah melihat kejahatan ini yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Lalu Tuhan bilang, kalau begitu, coba kita, mungkin kalau dalam bahasa manusia, sekarang kita belak-belakan coba. Ya, apa yang sudah kalian buat, apa yang saya buat kepada kamu. Mari kita belak-belakan. Walaupun sebenarnya dosamu seperti kermiji, ya, akan menjadi putih seperti salju. Jadi Tuhan menawarkan sebuah solusi bagi mereka. Kalaupun kalian begitu jahat, ya, nanti dosa yang merah itu akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi ini sebuah tawaran yang menarik dari Allah, bagaimana orang Israel lupa dengan identitasnya.
Ada satu ilustrasi yang sangat baik di Irlandia katanya, dan mungkin di belahan bumi Indonesia juga banyak seperti ini gitu ya. Di sore hari menjelang maghrib itu bisa iring-iringan sapi atau iring-iringan bebek kalau di Indonesia juga ya. Iring-iringan bebek pulang melintasi jalan gitu ya. Nggak ada yang apa namanya menjaganya gitu ya. Nggak ada yang mengarahkan pulang, tetapi mereka mengerti jalan pulang ya. Mereka mengerti jalan pulang. Atau mungkin katakan ketika kita di tengah keramaian ada tiba-tiba anak kecil yang tersesat lalu berteriak, "Ibuku mana, ibuku mana?" Banyak ibu-ibu di tengah keramaian itu. Tetapi ibu yang benar-benar merupakan orang tuanya itu akan tahu bahwa itu adalah suara anak. Hanya sayangnya bangsa Israel sendiri ya, yang sudah dipilih, sudah diasuh, dibesarkan, tidak tahu mana suara Allahnya, mana suara Tuhannya. Itulah krisis identitas yang dialami oleh bangsa Israel. Itulah kira-kira Pak Darwis bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel, lalu bagaimana Allah menawarkan solusi bagi orang Israel, sehingga identitas mereka benar-benar mengembalikan kedikdayaan Allah. Itulah yang menjadi pengantar bagi kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Ya, mungkin hanya pertanyaan sederhana, Pak Tobing. Ini suatu kesempatan yang luar biasa diberikan Tuhan, walaupun pemberontakan yang begitu luar biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Ya, kita mungkin bisa terjadi ya, Pak, kita juga, Pak. Gimana supaya kesempatan ini jangan berulang-ulang dan terjadi lagi. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Seandainya kita ingat bahwa kita adalah anak yang dididik dan yang dibesarkan, dididik dan diasuh oleh Allah. Saya kira kita akan ingat kita kembali kemana. Ya, saya kira misalnya kalaupun di antara umat Allah ada perpecahan, seandainya semua masing-masing mengingat dari mana sumbernya, dari mana asalnya kita ini, ya, identitas kita ini sebenarnya siapa, yaitu anak Allah. Saya kira tidak akan terjadi perbedaan atau perpecahan. Tapi karena lupa dengan sumber kita datang dari mana, ya, sehingga akhirnya apa? Semua melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya masing-masing, ya akhirnya ya hilang arah lah, Pak Darwis. Jadi saya kira bagaimana caranya supaya kita tidak selalu hilang kembali, ya ingatlah dari mana kita berasal. Saya kira itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Tobing. Saya ingin ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Adri, ini topik yang kedua, dengarlah hai langit. Wah, ini suatu pernyataan yang luar biasa ini, Pak Adri. Mungkin Pak Adri bisa uraikan ini apa maksudnya ini. Dengarlah hai langit. Silakan, Pak Adri. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pelajaran kita ini tertuju kepada buku Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sebelum saya menjawab apa yang Pak Darwis katakan barusan. Kalau saya coba analisa dan pelajari, ada 3 bagian penting di dalam buku Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama adalah apa yang Israel lakukan. Oke? Yang kedua, apa yang terjadi dengan mereka. Dan yang ketiga adalah apa yang Tuhan lakukan. Oke? Kalau kita pelajari dari 3 bagian penting ini, yang pertama adalah, secara umum, masalah besar bahwa mereka meninggalkan Tuhan. Yang kedua, menista yang kudus. Yang ketiga adalah kebejatan moral. Nah, masuk kepada bagian yang pertama, apa yang mereka lakukan. Saya coba mengambil summary saja. Yang pertama adalah kejahatan dan dosa. Yang kedua adalah tidak tahu membedakan lagi yang benar dan jahat. Yang ketiga tidak memahami Tuhan. Yang keempat adalah memberontak melawan Tuhan. Itulah sebabnya ada resiko yang saya sebut di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ya? Yang pertama luka fisik. Yang kedua adalah negeri mereka hancur. Yang ketiga kota mereka tertimpa bencana dan dirampok oleh musuh-musuh mereka. Namun di dalam ayat yang ke-9 yang saya sebut dengan solusi, Allah melakukan hal-hal yang luar biasa. Adalah pemulihan atau menjaga Sion tetap berdiri. Dan tentunya memelihara umat-umat yang sisa. Termasuk Yesaya, anak Amos. Yesaya bin Amos. Itulah sebabnya di dalam ayat yang pertama, Israel coba dibandingkan dengan orang-orang kafir seperti Het dan sebagainya. Namun Allah tidak perlu seperti itu. Karena Allah adalah pencipta langit dan bumi.
Allah pencipta segala-galanya seperti yang kita belajar di dalam buku Kejadian pasal 1 dan 2 dan sebagainya. Ini menggambarkan bahwa cara pandang manusia dan cara pandang Allah sangat berbeda. Tadi sudah diilustrasikan tentang keledai dan lembu di dalam ayat 3, tetapi menurut pemahaman dari firman Allah, terlalu lama bangsa Israel ini masuk di ranah penjajahan. Terlalu lama mindset dari bangsa Israel ini tidak mau memalingkan kepada Allah, bergaul dengan orang-orang atau bagian-bagian yang tidak berhubungan dengan kealahan. Kita lihat kronologisnya. Pada saat bangsa Israel berada di Mesir, ya, sampai pelajaran kita saat ini, kurang lebih 60 tahun, Yesaya melakukan satu pelayanan kepada Allah. Intinya adalah di dalam pelajaran hari Minggu ini adalah Allah telah tetap melihat, Allah tetap konsisten untuk melihat bahwa ada orang-orang yang masih setia, termasuk Yesaya, untuk dapat menjadi jembatan kepada Allah, antara Israel pada Allah, untuk supaya ada terjadi rekonsiliasi, ada terjadi pemulihan iman, sehingga pelajaran ke depan, walaupun kejahatan yang saya sebut dengan problem utama atau central problem, namun bagian-bagian di dalam ayat 2 sampai ayat 4, masalah utama ayat 5 sampai ayat 8 adalah resiko-resiko yang mereka tanggung. Namun di dalam ayat 9, Allah menghubungkan dirinya dengan ayat 2 yang tadi Pak Darius katakan, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Dalam bidang kredit yang pernah saya lakukan adalah covenant, perjanjian yang Allah lakukan bagi Ibrahim, Yakub sampai kepada zaman Yesaya tidak akan berubah. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, maukah kita merubah cara pandang kita, kerendahan hati, ego negatif dibuang, kesombongan dibuang, dan selalu memalingkan cara pandang kita kepada Allah yang hidup. Itu yang paling disukai Allah. Dan para pemirsa, kiranya pelajaran di dalam buku Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 9 membawa kita kepada satu perubahan, bahwa hanya Allah yang sanggup kita sembah, karena Allah menuntun kita menuju kepada satu kehidupan yang kekal. Ini Pak yang menarik, sehubungan dengan topik dari apa yang Bapak tanyakan barusan tadi. Pak Adri, kalau kita lihat juga kejahatan dunia sekarang ini, Pak Adri, ya mungkin beda tipis, beda sedikit dengan kejahatan apa yang dilakukan bangsa Israel. Apakah juga masih ada harapan seperti yang diberikan kepada bangsa Israel, kepada kita dewasa ini, Pak? Silakan, Pak Adri. Ya, jadi kalau kita gambarkan tentang kata harapan, tentunya harus ada perubahan, hope and change. Nah, itu yang Allah inginkan, sehingga ayat terkenal nanti kita bahas mungkin beberapa minggu ke depan, dikatakan Yesaya kepada Allah, here am I, send me Lord. Ini aku, Yesaya, Tuhan, saya siap untuk dipakai. Nah, itu merupakan jawaban yang Bapak tanyakan tadi, karena dengan adanya Yesaya, maka ada sekian banyak resolusi atau berupa amaran untuk Yesaya keluar menuju kepada Yudea, Yerusalem atau Israel, yang bisa melalui mulutnya, maka orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang saya sebut dengan bertobat. Nah, demikian juga kita saat ini. Secara general, banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di jemaat-jemaat masing-masing, para pendeta-pendeta yang ada, yang kita lihat ya, memang tugas mereka adalah mari menginjil, ya. Dalam buku Matius 28 jelas sekali. Ini merupakan himbauan dan tentunya merupakan jawaban yang Bapak tanyakan tadi sebagai solusi untuk Yesaya modern, dan pekabaran-pekabaran yang sesuai dengan firman Allah akan menjadi bagian makanan perubahan dari orang-orang yang sudah mengenal murtad ataupun orang yang belum mengenal dan diberikan kebenaran dari firman Allah, sehingga mereka akan menjadi satu terang bagi diri mereka dan bagi orang lain. Nah, ini sebenarnya misi Allah adalah pertobatan, perubahan mental ataupun fisik dan spiritual dan selanjutnya. Itu Pak yang mungkin bisa menjadi solusi sehubungan dengan pertanyaan Bapak barusan. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak
Fajar ini, Pak Fajar. Iya, Pak Ada Darwis. topik juga ini mengenai ritual yang buruk. Apa ini ritual bangsa Israel sampai dikatakan ritualnya buruk sekali? Silakan Iya. Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Ini pelajaran yang pertama ya, di tahun 2021, khusus yang di hari Senin. Ini ritual yang buruk, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kalau kita menyimak bahwa bangsa Israel ini memiliki satu perjanjian dengan Tuhan dia, yaitu perjanjian bahwa Tuhan akan memberikan satu pengharapan, janji yang luar biasa, tanah yang bagus. Oleh karena jika mereka mau beribadah kepada Tuhan yang benar. Nah, para pemimpin-pemimpin dan para keagamaan itu mereka mengadakan perjanjian terus-menerus dengan Tuhan. Ada satu ritual yang mereka gunakan melalui bait suci, mempersembahkan korban-korban bakaran. Nah, pada saat ini, pada waktu mereka mengalami krisis identitas ini, seperti tadi yang dijelaskan oleh panelis yang lain, bahwa mereka kehilangan jati diri mereka, identitas mereka. Mengapa mereka kehilangan jati diri? Oleh karena mereka sudah tidak mau menuruti kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Nah, tangan yang sama yang mereka lakukan, kejahatan terhadap sesama manusia, terhadap orang lain, tangan yang sama ini juga yang mempersembahkan korban bakaran di bait suci. Jadi Allah melihat bahwa upacara yang mereka lakukan ini satu upacara yang tidak sungguh-sungguh, satu ritual yang hanya merupakan satu kebiasaan saja, Pak Darwis. Jadi Tuhan melihat bahwa ini anak perjanjian atau bangsa Israel ini sudah melanggar dengan komitmen mereka menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyatakan bahwa ritual mereka itu sangat tidak sungguh-sungguh. Kita akan baca dalam Yesaya 1 ayat yang ke-15. Apa tindakan oleh Tuhan? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi tangan yang sama yang mereka gunakan untuk mempersembahkan korban bakaran, itu mereka juga gunakan perlakukan orang lain, para janda-janda, orang-orang rakyat biasa, mereka perlakukan secara tidak adil. Nah, tangan yang sama ini digunakan untuk mempersembahkan korban bakaran. Allah melihat bahwa itu tidak murni mereka melakukan persembahannya, sehingga Allah tidak mau mendengarkan doa-doa mereka, persembahan-persembahan mereka. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Pak Darwis? Dan seluruh pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin barangkali kita setiap hari melakukan ritual doa pagi, renungan malam. Kita mungkin berhari Sabat, tapi tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Sementara kelakuan kita itu melihat orang yang lemah, melihat saudara kita memperlakukan sesuatu yang tidak adil, kita tidak bertegur sapa dengan tetangga kita tidak mencerminkan sebagaimana kita menjadi orang Kristen di lingkungan kita sendiri. Dan ini akan menjadi satu hal yang memberatkan buat kita. Kita selalu berdoa, berpuasa, tetapi kelakuan kita tidak mencerminkan menjadi seorang Kristen. Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan, apa yang kamu lakukan itu satu ritual yang sangat buruk, yang tidak akan diterima oleh Tuhan. Begitu Pak Darwis. Ya, kelihatannya Pak Fajar bahwa perbaktian kita ini perlu juga pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja perbaktian kita ini menyimpang, Pak, seperti bangsa Israel. Gimana kita memastikan bahwa perbaktian kita ini benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah harus kita hidupkan, apa yang kita pelajari? Silakan Pak. Terima kasih Pak Darwis. Jangan lupa Pak Darwis, kita adalah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani. Kita sudah memiliki satu perjanjian dengan Tuhan. Kita melakukan ritual setiap hari. Kita berdoa bahkan untuk makan, sebelum tidur, untuk kita mau berikan, kita selalu
selalu berdoa, mengadakan satu ritual dengan Tuhan. Tapi pada waktu kita mungkin berinteraksi dengan orang lain gitu ya, ada satu masalah, kita membuat kita marah orang lain, terus kita tidak merasa bersalah. Jadi yang mesti kita lakukan adalah perbaiki dulu kita punya kelakuan, bertobat dulu kita punya kelakuan. Kalau kita punya masalah dengan orang lain, oke lah, berdamai dulu, membantu orang lain, menjadi satu saluran berkat bagi orang lain. Nah, dengan kehidupan tingkah laku kita seperti ini, kita sudah menyelaraskan diri dengan Tuhan. Saya yakin ritual yang akan kita lakukan pada waktu kita berdoa, kita akan diterima oleh Tuhan. Terima kasih Pak Fajar. Iya. Terima kasih Pak Fajar. Ya. Mungkin kayak kembali ke Pak Tobing ini mengenai argumen pengampunan. Sepertinya pengampunan itu ada argumen, Pak. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan ini apa maksudnya ini. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang berkati Tuhan, kembali kita tiba kepada ayat yang sudah disampaikan di ayat hafalan tadi, ya di Yesaya 1 ayat 18. Jadi sebelum kita masuk ke ayat itu, kalau kita perhatikan struktur Yesaya 1 ini, dari ayat 1, Yesaya 1 ayat 2 sampai 15 itu adalah bagaimana Tuhan memaparkan ya bukti-bukti kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh orang Israel. Ya ada kalau digolongkan ada dua golongan besar kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel. Pertama yaitu bagaimana mereka memperlakukan manusia, sesama manusia yang lain dengan cara yang tidak manusiawi, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu yang lebih parah lagi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar di pelajaran sebelumnya, sementara mereka melakukan kejahatan-kejahatan, tetapi dengan entengnya juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan ritual ya, secara formalitas seolah-olah merasa tidak bersalah. Dalam hal melakukan formalitas dijalankan seolah-olah tampak sempurna, tapi tangan yang sama itu melakukan kejahatan kepada sesama. Lalu di ayat 16 dan 17 Allah meminta ya supaya mereka melakukan reformasi, melakukan perubahan. Ya, Allah katakan di ayat 16 sampai 17, basuhkanlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, katanya. Udahlah, berhentilah berbuat jahat. Tapi apa? Sekarang belajarlah berbuat baik. Usahakan melakukan hal-hal yang adil, kata Allah ya kepada mereka. Sekarang kalau selama ini kalian menindas orang, coba sekarang bela hak-hak anak yatim. Perjuangkan perkara janda-janda, itu dikatakan. Jadi coba kalian melakukan perubahan dulu. Lalu di ayat 18 ya, datanglah Allah menawarkan menawarkan yang namanya pengampunan. Jadi ayat 18 ini ya kalau misalnya kita baca dari berbagai sudut pandang, misalnya bisa saja seolah-olah Allah sedang mau mempermalukan mereka ini. Ayo kita berperkara, seperti seolah-olah bukan seperti itu. Tapi sebenarnya mengajak orang Israel, ayo coba kita ingat semua, kita kembali apa saja yang kalian sudah perbuat ya. Jadi ya diajak untuk mengingat di kejadian Yesaya 1 ayat 2 sampai 15 itu, ingat semua apa yang kalian sudah perbuat. Tapi ya datanglah Allah dengan belas kasihannya menawarkan ya, ayo kita berperkara, yang penting tadi coba kalian lakukan perubahan gitu ya. Kita berperkara, kalau dengan demikian ya nanti dosamu yang merah seperti kermisi tadi itu akan aku buat putih seperti salju, yang merah seperti kain kesumba akan aku buat seperti bulu domba. Inilah sebuah argumentasi ya bagaimana Allah menawarkan konsep pengampunan kepada mereka, karena ya Allah sekarang ini sedang memberi pelajaran juga kepada kita. Tanpa pengampunan nggak ada harapan bagi orang Israel saat itu. Sama dengan kita. Tanpa pengampunan tidak ada harapan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Hal yang sama juga pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui Nabi Yesaya kepada kita sekarang ini. Tanpa kita mengampuni orang lain juga, tidak akan mungkin kita bisa kembali kepada Allah, mengembalikan identitas Allah yang luar biasa itu, ya, yang sudah kita rusak melalui dosa-dosa kita. Saya kira itu Pak Darwis
yang disampaikan di pelajaran kita hari Selasa ini, bagaimana Allah menawarkan pengampunan, Ia menunjukkan belas kasihan Tuhan, tetapi di satu sisi bagi kita, bagaimana kita juga untuk saling mengampuni. Ya, walaupun orang lain belum memohon maaf misal ke kita, tapi kita saling mengampuni, dan ketika kita sudah mengampuni, kita pun aktif untuk membangun, memperbaiki hubungan kembali dengan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Saya kira itu Pak Darwis. Pak Tobing tadi bilang bahwa kita juga butuh pengampunan ya Pak Tobing, seperti bangsa Israel. Nah, apakah kita juga harus melakukan pembaruan perjanjian setiap saat kepada Tuhan, agar pengampunan ini kita boleh dapatkan? Silakan Pak Tobing. Iya, jadi bagaimanakah caranya kita untuk mendapatkan pengampunan itu, ya kan? Pengampunan itu adalah memang kasih karunia Allah, benar-benar belas kasihan Tuhan kepada kita. Tetapi kalau kita tidak melakukan rekomitmen, pembaharuan atau perjanjian kita, pengampunan yang sudah ditawarkan Allah itu kepada kita akhirnya tidak gayung bersambut, ya, tidak gayung bersambut. Oleh karena itu perlu kita melakukan rekomitmen, pembaharuan perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita kembali mengingat itu dan kita kembali komit menjaga perjanjian itu. Oh ya, sebagai umat yang sudah diampuni, yang sudah ditebus, yang tadinya harusnya tidak punya masa depan, tetapi karena belas kasihan Tuhan sudah menawarkan jalan pengampunan, maka saya pun sebagai anak Allah tentu menjaga, karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada saya. Itulah pembaruan perjanjian yang perlu kita selalu mohonkan kepada Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, agar rekomitmen tiap hari itu bisa kita lakukan. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya ingin kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ada judul yang saya kira luar biasa ini. Memakan atau dimakan. Nah ini saya kira judulnya suka sangat-sangat keras. Mungkin Pak Kaunang bisa memberikan penjelasannya. Silakan. Oke, kalau kita belajar bahasa Inggris ini berkaitan dengan if yes, if not. Ya, ini kita berbicara, ya namanya kita hidup dalam zaman modern ya. Jika kita menurut, maka tentunya hasilnya positif. Jika kita tidak menurut, maka akibat tadi saya sudah bahas tadi adalah resiko. Namun Allah memberikan jalan keluar, oke? Dalam ayat 19, dan ini banyak sekali ayat pendukung Pak Darwis. Antara lain Ulangan pasal 28, ayat 1 dan seterusnya, Yesaya pasal 1, ayat 19 sampai 20, itu didasarkan kepada menghitung kembali apa saja yang Allah telah lakukan bagi mereka untuk pas. Oke? Previous. Itulah sebabnya saya coba tekankan if yes di dalam ayat 19. Engkau akan makan yang enak. Artinya kalau kita combine beberapa referensi ayat, tumbuh-tumbuhan yang engkau tanam akan bertumbuh dengan baik, menghasilkan hasil yang luar biasa, ya. Kalau kita jual di pasar, marketnya lebih tinggi ya, atau sebagainya. Lembu, kambing, domba yang Anda pelihara akan berkembang biak dan banyak orang akan membelinya. Dan banyak lagi berkat-berkat yang Tuhan coba tanamkan kepada cara berpikir Israel supaya tidak terjadi di dalam ayat 20. Dikatakan engkau akan dimakan oleh pedang jika engkau melawan dan memberontak. Saya coba analisa beberapa ayat ini bahwa kelihatan Allah tidak berkompromi ya terhadap Israel. Tidak ada kata kompromi di sini. Allah tidak berdiri netral, tidak ada di sini. Tetapi Allah memberikan sama seperti kasus Taman Eden, power of choice ya, kuasa memilih karena sudah ada perjanjian, sudah ada covenant sebelumnya pada waktu-waktu sebelumnya. Ini merupakan satu bagian pemahaman bagi Israel modern saat ini bahwa Allah masih memberikan banyak alternatif solution bagi saya dan saudara. Antara lain, Allah masih memberikan pengampunan di dalam buku Yesaya 1 ayat 18 dan 19. Allah masih memberikan kesempatan. Itulah sebabnya di dalam ujung pembahasan saya dalam buku Yesaya 1 ayat 19 sampai 31, Allah itu baik. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya coba menekankan Ulangan 29 bahwa cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Allah. Sekarang pertanyaan adalah, maukah kita mau menjadi lebih buruk atau maukah kita menjadi lebih baik? Nah,
arahan saya berdasarkan buku Yesaya 1 ayat 19 sampai 20, mari kita cepat-cepat datang kepada Tuhan. Berdoa, datang di Ka'bah, ya, menyanyi, mempelajari firman Allah, mengundang kuasa Roh Kudus. Ini merupakan alternatif yang menghindarkan kita kepada apa? Pedang atau kematian yang kekal. Inilah merupakan tolak ukur, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena ada kata if di sana. Jika, ya, dan ada kata if not, jika tidak. Nah, mana yang kita akan pilih? Pak Kaunang dan teman, termasuk Pak Darwis, Pak Tobing, dan Pak Jarod, dan para pemirsa tentunya, kita akan mengikuti jika jika kita menurut, maka berkat keselamatan yang nomor 1 akan menjadi bagian saya dan saudara, termasuk para pemirsa yang sementara menonton acara yang luar biasa dari buku Yesaya pasal 1 ayat 19 sampai 31. Itu Pak Darwis yang menarik. Ya, Pak Adri Kaunang. Ya, kita tiap hari dihadapkan kepada pilihan-pilihan, Pak. Ya, apa yang harus kita pertimbangkan yang utama, Pak, dalam memilih sesuatu, Pak? Silakan, Pak Kaunang. Itulah sebabnya pada saat Yesus naik ke sorga, Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku akan memberikan apa? Holy Spirit, Roh Kudus, Parakletos, kepada murid-murid. Karena tanpa Yesus, mereka akan gagal. Pembuktiannya, pada saat Yesus ditangkap, maka Petrus dengan spontan apa? Memotong telinga Malkus. Ini artinya tidak ada Roh Kudus, apalagi tidak ada Yesus. Itulah sebabnya para pemirsa dimanapun sudah berada, termasuk tim kami ini, sebelum kita melakukan langkah-langkah, mari kita mengundang Parakletos, Roh Kudus, sehingga mindset kita, cara berpikir kita setiap hari adalah bagaimana saya seharusnya melakukan amanat-amanat yang Allah inginkan melalui nasihat-nasihat dari firman Allah. Ini agak sulit, Pak, tetapi memang tadi beliau, Pak Tobing, katakan komitmen, dan itu merupakan satu bagian penting, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua, karena kita memilih untuk menghormati Allah, mengundang Roh Kudus, sehingga setiap langkah yang saya dan saudara lakukan, dan itu berkenan di hati Allah. Itu Pak Darwis yang menarik, Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Ada satu judul yang kembali, ini menarik sekali ini. Lagu cinta yang tidak menyenangkan. Biasanya Pak Fajar, lagu cinta selalu menyenangkan hati. Tapi ini tidak menyenangkan. Mungkin Pak Fajar bisa uraikan, Pak. Silakan. Iya, makasih Pak Darwis. Lagu cinta yang tidak menyenangkan. Artinya ini lagu cinta yang sangat menyakitkan, ya. Ini lagu cinta untuk siapa ini? Dan kalau kita lihat lagu cinta yang tidak menyenangkan ini sebetulnya gambaran, ya, gambaran atau ilustrasi yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsanya, kepada umat Tuhan sendiri. Banyak Tuhan menggunakan satu ilustrasi atau gambaran supaya ini dapat dimengerti oleh pendengarnya. Contohnya itu pada waktu Raja Daud dia mengambil Betseba. Kemudian datang Nabi Nathan memberikan ilustrasi tentang domba. Kemudian pada akhirnya Raja Daud marah. Dan Nabi Nathan mengatakan bahwa sebetulnya yang mengambil itu adalah engkau sendiri. Dan Raja Daud mengerti. Wah, dia kaget sekali. Dan yang luar biasanya Raja Daud bertobat. Tetapi sebaliknya kepada bangsa Israel ini sudah diberitahu dengan baik, tapi dia tetap tegar tengkuk begitu, ya. Dia tetap mengeraskan hatinya. Dia tidak mau dia bertobat. Tuhan punya satu cara. Dia gunakan lagu cinta yang tidak menyenangkan ini. Sebetulnya tujuannya adalah bahwa Tuhan masih mencintai bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bertobat dari kelakuannya yang tidak benar. Dan ini disampaikan kepada Nabi Yesaya. Diilustrasikan bahwa ada kekasihku yang menanam kebun anggur di atas bukit, dan diberikan aliran yang sangat baik, kemudian ditunggu pada waktu dia berbuah, dia mengharapkan anggur yang sangat baik. Tetapi hasilnya adalah anggur yang sangat asam, tidak sesuai ekspektasi dia. Apa yang harus dilakukan? Dan ini dijabarkan kepada
kepada Nabi Yesaya, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah dia harus pagarnya dirobak, kemudian dia biarkan duri semak, kemudian putri malu, dan semuanya dihancurkan. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel. Pada waktu hasil mereka tidak begitu bagus, tidak mau mendengar bisikan daripada Roh Kudus, Tuhan tentunya akan memberikan satu penghukuman kepada mereka. Tetapi ingat, Tuhan adalah penuh kasih. Berulang-ulang kali, Pak Darwis, berulang-ulang kali untuk mengingatkan mereka supaya berbalik dari kejahatannya mereka. Saya ingin baca satu ayat dalam Ibrani pasal 6. Ini pelajaran yang paling bagus buat kita. Apalagi kita semua yang sudah mengenal kebenaran, tetapi kita ada satu waktu kita tidak mau bertobat, kita tidak mau apa yang harus dilakukan oleh Tuhan, ya. Apa yang mencerminkan ayat ini kepada kita? Ibrani 6 ayat yang ke-4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka sudah menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya mereka, dan menghinanya di muka umum. Ini bagi orang-orang yang mengaku sebagai umat-umat yang rajani. Bangsa Israel modern, ya, umat rajani yang diberkati oleh Tuhan. Kita semuanya, umat-umat, pada waktu kita melakukan satu tindakan yang jahat di mata Tuhan, kita melanggar apa yang dinyatakan oleh Tuhan, artinya kita sudah menyalibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ini. Tetapi kasih Tuhan selalu memberikan kepada kita, ayo bertobat. Bisikan-bisikan Roh Kudus kita bertobat. Dan kadang-kadang kita diberikan satu surat cinta yang sangat menyakitkan oleh Tuhan. Supaya kita berbalik dari kebodohan kita, berbalik dari keperdosaan kita, sehingga kita mau bertobat, mau menerima Yesus. Yesus telah menjadi satu jawaban bagi kita pada waktu kita bertobat. Jangan sampai Roh Kudus ditarik dari diri kita dan kita tidak bertobat, yang ada adalah penghukuman yang diberikan oleh Tuhan. Itu menjadi bagian kita. Begitu, Pak Daris. Iya, Pak. Pak Fajar ini, ya, sepertinya penawaran pengampunan terus-menerus, Pak. Tapi Pak, sampai kapan ini, Pak, penawaran ini yang diberikan oleh Tuhan ini akan berlangsung, Pak? Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Pak Darwis. Berapa sampai kapan penawaran ini, ya? Ada saatnya kasih Tuhan itu melampaui segala sesuatu. Tuhan selalu mengharapkan bahwa kita tetap berbalik dari dosa kita. Dia tetap mengharapkan, dia mau menerima orang yang benar-benar bertobat, Pak. Jadi tidak ada batasnya kita mau datang kepada Tuhan. Sepanjang kita mau bertobat dari tingkah laku kita, dari berbalik dari kejahatan kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti mau terima. Tapi ada waktunya, ada satu titik di mana kita tidak bisa berbalik tidak bisa berbalik. Itu saatnya, dalam bahasa Inggrisnya adalah no turning back. Itu kita tidak akan mendapatkan pengampunan lagi. Pada waktu Roh Kudus nanti ditarik daripada kita sudah mengeraskan hati kita tidak mau menerima bujukan daripada Roh Kudus, mungkin ada saatnya tidak ada waktu bagi kita bisa kembali lagi. Tapi kasih Tuhan, kasih Yesus yang ajaib yang akan menyertai kita semua. Begitu, Pak Daris. Terima kasih, Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, kita akan akhiri diskusi kita ini. Pak Tobing bisa berikan kesimpulan beberapa poin dari diskusi kita ini, supaya para pemirsa boleh membawakannya di dalam kehidupannya. Silakan, Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi tibalah kita kepada akhir dari pelajaran kita, ya. Jadi kita melihat bahwa gambaran orang Israel saat itu
ketika Nabi Yesaya diutus, itu adalah menggambarkan keadaan kita sekarang ini. Mengaku sebagai umat Allah, ya, mengaku sebagai anak-anak Allah, yang membawa pekabaran Allah, tetapi dalam kenyataannya sebenarnya di hidupnya itu telah memisahkan diri dari kehidupan Allah. Akhirnya apa? Ketika kita memisahkan diri dari Allah, kita menanggung banyak akibat. Apa akibatnya? Kita kehilangan hikmat bijaksana, ya. Kita kehilangan visi, ya, kita kehilangan visi. Kita tidak tahu kita mau hidup kita ini mau kemana, ya. Kalaupun kita melakukan ritual ibadah, ya, kita melakukan itu hanya sebatas ritual, tapi kita tidak mendapati makna apa sebenarnya di dalam ibadah itu. Lalu kita melakukan aktivitas hidup kita ini, kita melakukan banyak hal, tapi dalam hati kita gelisah, ya, kita gelisah. Karena apa? Kita melakukan sesuatu yang tadi sebenarnya saya arahnya kemana, ya? Kita gelisah. Walaupun kita bisa saja mungkin kelihatannya punya banyak materi atau punya banyak berkat-berkat yang dilihat oleh orang dunia, tetapi hati kita tidak bahagia, ya, hati kita tidak merasa tenteram. Dan lebih parah lagi, ketika kita memisahkan diri dari Allah, kita akhirnya apa? Kita terjebak, kita mencemplungkan diri ke dalam apa? Sifat-sifat yang takabur, ya, sifat yang takabur, fanatik yang bodoh, yang akhirnya kita menempatkan diri kita bertentangan dengan tuntutan-tuntutan Allah. Dan bahkan ini jebakan setan yang paling bahaya lagi, Pak Darwis. Kita sudah jauh dari Allah, kita dibimbing, kita sudah berjalan di jalannya iblis. Ternyata iblis pun menuduh kita, ya, iblis pun menuduh kita. Jadi sebenarnya kalau kita jauh dari Allah itu, meninggalkan identitas Allah itu, ya, seolah-olah kita berada di pihak iblis. Jangan salah, iblis pun sebenarnya tidak mau bersahabat dengan kita. Inilah yang perlu kita sadari, ya, bahwa ketika kita jauh dari Allah, memisahkan diri dari Allah, ketika kita kehilangan identitas, kita di satu sisi awalnya merasa mengaku umat Allah, tetapi tindakan kita semuanya tindakan iblis. Sementara pas kita sudah melakukan apa yang diminta iblis, rupanya iblis pun tidak mau mengakui kita sebagai pengikutnya. Kita hanya dimanfaatkan oleh iblis. Disinilah terjadi krisis identitas. Oleh karena itu, mari kita terima penawaran dari Allah, ya, mari kita terima penawaran dari Allah. Walaupun dosa kita sudah merah seperti kermisi, seperti kain kesumbat, ketika kita komit datang melakukan pembaharuan hidup, melakukan rekomitmen setiap saat, kita ingat perjanjian kita kepada Allah. Disitulah Tuhan mengajak kita berperkara supaya kita kembali ke jalannya dan kita benar-benar mendapatkan identitas yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Biarlah pelajaran dari orang Israel ketika di zaman Yesaya ini benar-benar menjadi pelajaran hidup bagi kita saat ini. Jangan sampai kita berada di gereja, kita melakukan ritual, tetapi hati kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Saya kira itu, Pak Darwis, yang boleh kita simpulkan untuk pelajaran kita dalam 1 minggu. Terima kasih Pak Tobing. Kepada pemirsa, kami harapkan bahwa apa yang kami bahas hari ini memberikan inspirasi baru, khususnya di awal tahun ini. Sehingga tahun ini menjadi satu tahun kesukaan, tahun perubahan, tahun rekomitmen akan pengampunan kita kepada Tuhan. Ya, kita harapkan semua kita, juga kami para panelis, kami boleh ikut memperbarui perjanjian kita dengan Tuhan. Baik, kita tutup diskusi ini, kita undang Bapak Fajar untuk memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, khususnya pada pagi yang indah ini Tuhan, kami baru saja mempelajari tentang krisis identitas bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Namun penawaran Engkau Tuhan, untuk kami dapat boleh kembali kepada setiap saat, setiap waktu, biarlah ini akan menjadi satu motivasi bagi kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah pelajaran ini dapat mencabut kami. Kami selalu bergantung sepenuhnya kepada Engkau saja. Pada waktu kami melakukan satu perbuatan dosa di hadapan Tuhan, biarlah kami akan selalu datang kepada Tuhan, memohon pengampunan.
Dan biarlah tindakan kami setiap saat, setiap waktu mencerminkan akan sifat dan kasih Yesus kepada sesama manusia, hingga kami dapat dipersiapkan menjadi umat-umat Tuhan di dalam penantian kami akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mendengarkan doa kami. Doa yang telah sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Fajar, terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri, terima kasih pemirsa. Sampai ketemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Halo. Shalom.